Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taufik Akbar dari Teknik Informatika kelas E. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linear dua variabel, di mana sistem persamaan linear dua variabel dalam matematika biasa disingkat dengan SPLDV. SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Berikutnya yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metode penyelesaian ada beberapa macam, di antaranya metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, lalu metode grafik, dan metode matrik. Selanjutnya yaitu metode gabungan. Metode gabungan merupakan metode yang menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel. Lalu contoh soal metode gabungan seperti berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear tersebut. 2x tambah y sama dengan 9. 3x tambah 2y sama dengan 15. Dengan menggunakan metode gabungan penyelesaian, 1. Eliminasi variabel x persamaan 1 dan 2 mencari KPK. Seperti 2 sama dengan 2,4, 6,8 dan seterusnya. Dan 3 sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya. Lalu 2x plus y sama dengan 9, 3x plus 2y sama dengan 15. X3, 6x tambah 3y sama dengan 27. X2, 6x plus 4y sama dengan 30. Dikurangi min y sama dengan min 3, y sama dengan 3. Substitusi nilai y ke persamaan 1. 2x plus y sama dengan 9, 2x plus 3 sama dengan 9. 2x sama dengan 9 dikurangi 3, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, dan x sama dengan 3. Jadi dari hasil metode gabungan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 3. Metode grafik. Metode grafik merupakan menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Contoh soal grafik yaitu x plus 2y sama dengan 6, 2x plus y sama dengan 6. Penyelesaiannya yaitu persamaan 1, x plus 2y sama dengan 6, yaitu x sama dengan 0 dan 6, y sama dengan 3 dan 0. Lalu digabungkan jadi 0,3 dan 6,0. Persamaan 2 yaitu 2x plus y sama dengan 6, yaitu x sama dengan 0,3 dan y sama dengan
dan 0. Dan digabungkan jadi 0,6 dan 3,0. Dan berikut contoh gambar tersebut. Dan ini gambaran grafiknya. Metode matriks. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A dikali B sama dengan B, dan dikalikan A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis B sama dengan A pangkat min 1. Contoh soal metode matriks. Tentukanlah penyelesaian persamaan linier berikut dengan metode matriks. Berikut 3x min y sama dengan 3, 5x min 2y sama dengan min 5. Penyelesaiannya yaitu 3x min y sama dengan 3, 5x min 2y sama dengan min 5. Lalu 3 dikurangi 1 per 5 dikurangi 2. Lalu x per y sama dengan 3 per min 5. Terus x per y sama dengan 3 per 5 dan min 1 per min 2 pangkat min 1. Lalu 3 per min 5 sama dengan 1 per min 6 min dalam kurung min 5 tutup kurung min 2 per min 5, lalu 1 per 3 dan 3 per min 5 sama dengan 1 per min 6 ditambah 5 dan min 6 per min 15 ditambah dalam kurung min 5 per min 15. Lalu 1 per min 1 dalam kurung min 11 per min 30 sama dengan min 1 dalam kurung min 11 per min 30 sama dengan 11 per 30. Jadi hasilnya dari persamaan tersebut yaitu x, y sama dengan 11,30. Lalu ke materi yang kedua yaitu sistem persamaan linier dengan aturan Cramer. Berikut sistem persamaan linier atau yang disingkat dengan SPL, yaitu persamaan linier adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial trigonometri seperti sin, cos, dan lain-lain. Perkalian pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri jadi sistem persamaan linier merupakan sekumpulan persamaan linier yang memuat sejumlah hingga peubah bebas yang saling terkait. Materi yang akan dibahas yaitu
menentukan solusi SPL menggunakan matriks inverse, lalu menentukan solusi SPL dengan aturan Cramer, dan terakhir yaitu sistem persamaan linier homogen. Matriks inverse. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis B sama dengan A pangkat min 1. Jadi, matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular. Sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse, matriks tersebut berordo 2 kali 2. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Jika A sama dengan A, B per CD dengan AD min BC sama dengan 0, maka inverse dari matriks A ditulis A pangkat min 1 dirumuskan sebagai berikut. A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC, lalu D per min C dan min B per A. Jika AD min BC sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matriks singular. Penyelesaian matriks inverse. Inverse matriks dapat digunakan untuk mempermudah dalam menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linier, baik 2 variabel maupun 3 variabel. Untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan inverse matriks, terlebih dahulu kita ubah bentuk umum SPLDV menjadi bentuk matriks. Perhatikan penjelasan berikut. Bentuk umum sistem persamaan linier 2 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan P per 1. CX plus DY sama dengan Q per 2. Persamaan 1 dan 2 di atas dapat kita susun ke dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. AX sama dengan B. Matriks A memuat koefisien kedua persamaan. Matriks X memuat variabel X dan Y, sedangkan matriks B memuat konstanta kedua persamaan linier. Dengan demikian, bentuk matriks AX sama dengan B adalah sebagai berikut. Dalam kurung A per C dan B per D dan X per Y sama dengan P per Q. Penyelesaian matriks inverse. Tujuan menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel adalah untuk menentukan nilai X dan nilai Y yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk matriks AX sama dengan B harus kita ubah menjadi bentuk inverse seperti berikut. AX sama dengan B, X sama dengan A pangkat min 1 B. A pangkat min 1 merupakan inverse matriks A. Dengan menggunakan rumus inverse matriks di atas, maka bentuk matriks dari X sama dengan A pangkat min 1 B adalah sebagai berikut. X
per Y sama dengan 1 per AD min BC. Dan D per min C dan min B per A. Lalu P per Q. Nah, rumus inilah yang digunakan untuk menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linier dua variabel. Aturan Cramer. Aturan Cramer atau bahasa Inggrisnya yaitu Cramer's Rule merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing. Persamaan disebut tersebut. Beberapa istilah berikut harus dipahami terlebih dahulu karena akan dimunculkan dalam penjelasan mengenai aturan Cramer nantinya. 1. Sistem persamaan linier yaitu sekumpulan persamaan linier dengan sejumlah variabel tertentu. Matrik koefisien yaitu matrik yang entry-nya disusun dari koefisien variabel pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel, misal 3x dikurangi 2y sama dengan 6 dan 2x dikurangi y sama dengan 4, maka matrik koefisiennya adalah 3 min 2 dan 2 min 1. Dan nomor 3 yaitu matriks konstanta, yaitu matriks yang entry-nya disusun dari konstanta pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel seperti 3x dikurangi 2y sama dengan 6 dan 2x dikurangi y sama dengan 4, maka matriks konstantanya adalah 6, 4. Lalu yaitu penyelesaian aturan Cramer. Diberikan suatu sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV berikut, yaitu A11 kali A11X ditambah A12Y sama dengan C1. Lalu A21X ditambah A22Y sama dengan C2. Determinan matriks koefisien dari SPLDV di atas adalah D sama dengan A11, A12, A21, dan A22. Jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DX sama dengan C1, A12, C21, A22. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11, C1, A11, A21, dan C1, C2. Penyelesaian atau solusi dari SPLDV di atas adalah pasangan berurut X dan Y dengan X sama dengan DX, D, dan Y sama dengan DY, D. Lalu yaitu linear homogen. Sistem persamaan linear homogen merupakan sistem persamaan linear yang semua konstantanya adalah 0, sehingga bentuk umum SPL homogen adalah A11
A11 kali 1 ditambah A12 kali 2 ditambah titik-titik plus A1 NXN sama dengan 0. A21 kali 1 tambah A22 kali 2 ditambah titik-titik ditambah A2 NXN sama dengan 0. AM 1 kali 1 plus AM 2 kali 2 plus titik-titik plus AM NXN sama dengan 0. SPL homogen merupakan SPL yang konsisten, yaitu ia selalu mempunyai solusi SPL homogen dikatakan tunggal jika solusi itu adalah sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan titik-titik sama dengan 0. Jika tidak demikian, artinya SPL homogen mempunyai solusi tak hingga banyak. Ini biasanya ditulis dalam bentuk parameter. Penyelesaian homogen. Tentukan solusi SPL homogen berikut. 2P ditambah Q dikurangi 2R dikurangi 2S sama dengan 0. P dikurangi Q ditambah 2R dikurangi S sama dengan 0. Min P ditambah 2Q min 4R ditambah S sama dengan 0. 3P dikurangi 3S sama dengan 0. Jawabannya, sistem persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Penyelesaian homogen. 2 1 min 2 min 2 0 1 min 1 2 min 1 dan 0 min 1 2 min 4 1 0 3 0 0 3 0. Dengan melakukan OBE diperoleh 1 0 0 min 1 lalu 0 1 min 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Dengan demikian solusi SPL homogen tersebut adalah P sama dengan A, Q sama dengan 2B, S sama dengan A, dan R sama dengan B, di mana A dan B merupakan parameter. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu notasi dan operasi vektor. Notasi vektor, yaitu notasi vektor adalah menulis vektor dalam satu atau dua huruf dan menambahkan tanda panah di atasnya. Tanda panah di atas merupakan simbol bahwa garis tersebut memiliki arah vektor. Contoh AB. Berikut adalah contoh arah vektor. Rumusnya yaitu C sama dengan C1, C2, C3 sama dengan C1I plus C2I plus C3K sama dengan C1, C2, C3. Operasi vektor yaitu 1. Penjumlahan antar vektor pada ruang yang sama. 2. Perkalian vektor sama dengan 1 dengan skalar, 2 dengan vektor lain sama dengan A hasil kali titik dot produk, B hasil kali silang cross produk. Contoh soal. Diketahui vektor AB sama dengan min 2, 1, 4 jika vektor posisi titik B sama dengan 1, min 2, 1, maka vektor
posisi titik A adalah penyelesaian. Arah vektor AB sama dengan B dikurangi A dalam kurung min 2 1 4 sama dengan 1 min 2 1 min A. A sama dengan 1 min 2 1 dikurangi min 2 1 4 sama dengan 1 dikurangi min 2 dikurangi 1 dikurangi 4 sama dengan 3 min 3 dan min 3. Hasil kali titik dot produk. Hasil kali titik adalah dua operasi pada vektor penjumlahan dan perkalian skalar. Akan menghasilkan vektor. Definisi hasil kali titik yaitu hasil kali titik U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 adalah U titik V sama dengan U1, V1 plus U2, V2 titik. U titik V sama dengan U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3 titik. Hasil kali titik U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah Teorema 1 sifat-sifat hasil kali titik. Misalkan U, V, dan W adalah vektor pada bidang atau dalam ruang, dan misalkan C adalah suatu skalar. 1 U titik V sama dengan V titik U. 2 U titik V plus W sama dengan U titik V plus U titik W. 3 C U titik V sama dengan CU titik V sama dengan U titik CV. Nomor 4 U titik V sama dengan U. 5 V titik V sama dengan V2. Rumusnya yaitu arah vektor A kali arah vektor B sama dengan arah vektor A, arah vektor B cos 0. Contoh soal. Diketahui A sama dengan min 3/4 dan arah B sama dengan akar pangkat 3/1 titik. Jika sudut antara arah vektor A dan arah vektor B adalah 60 derajat, maka arah vektor A kali arah vektor B, yaitu jawabannya arah vektor A sama dengan akar pangkat dalam kurung min 3/2 plus 4/2 sama dengan akar pangkat 9 sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Arah vektor B sama dengan akar dalam kurung akar 3/2 plus 1/2 sama dengan akar 3 plus 1. Lalu yaitu akar 4 sama dengan 2. Arah vektor A dikali arah vektor B sama dengan arah vektor A, arah vektor B cos 0. 2 kali 5 sama dengan cos 60.
sama dengan 10, 1 per 2 sama dengan 5. Proyeksi vektor ortogonal. Pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek proyeksi adalah vektornya, sehingga hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat atau bilangan-bilangan dengan arah. Cara menentukan vektor hasil proyeksi dapat menggunakan rumus berikut. 1. Proyeksi vektor A pada vektor B, yaitu arah vektor C sama dengan arah vektor A titik arah vektor B per arah vektor B pangkat 2 kali arah vektor B. Dan proyeksi kedua vektor B pada vektor A, arah vektor C sama dengan arah vektor A titik arah vektor B per arah vektor A pangkat 2 dikali arah vektor A. Misalkan vektor C adalah hasil dari proyeksi vektor A sama dengan 4i dikurangi J dikurangi 2K pada vektor B sama dengan 2i plus 3J plus K vektor. Jawab. Dari keterangan pada soal dapat diperoleh vektor A sama dengan 4i dikurangi J dikurangi 2K sama dengan 4 dikurangi 1 dikurangi 2. Vektor B sama dengan 2i plus 3J plus K sama dengan 2, 3, 1. Rumus proyeksi vektor A pada vektor B menggunakan persamaan berikut. Arah vektor C sama dengan arah vektor A dikali arah vektor B per arah vektor B pangkat 2 dikali arah vektor B. C sama dengan menentukan kuadrat panjang vektor B. B pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 9 ditambah 1. B pangkat 2 sama dengan 14. Menentukan koordinat vektor C. Vektor C sama dengan 4 min 1 min 2 2x2 3 1 per 14 dikali 2 3 1. Vektor C 4 kali 2 ditambah min 1 kali 3 ditambah min 2 dikali 1 per 14 kali 2 3 1. Vektor C sama dengan 8 dikurangi 3 dikurangi 2 per 14 dikali 2 3 1. Vektor C 3 per 14 dikali 2 3 1. Vektor C sama dengan 2 kali 3 per 14 3 kali 3x pangkat 3 per 14 1 kali 3 per 14. Vektor C 6 per 14 9 per 14 3 per 14. Jadi vektor C 6 per 14 dikali Jadi vektor C 6 per 14 9 per 14 3 per 14 sama dengan 6 per 14 I ditambah 9 per 14 ditambah 3 9 per 14 J ditambah 3 per 14 K. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.